Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davin Rizkullah, NIM saya 0514518121. Saya dari Sistem Informasi dari Universitas Terbuka UPPJJ Bandung. Di sini saya mau mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis website ya. Jadi kita langsung ke soalnya saja. Kita coba ke soalnya dulu. Nah, di sini kita diberikan soal untuk tugas 2 ini untuk membuat sebuah website Sita ya. Jadi untuk pemesanan dan pengiriman bahan ajar, intinya distribusi bahan ajar, yang mana kriterianya itu kita harus menggunakan Vue.js, terus kita pakai beberapa text directive, terus data binding, VL, VLs kayak gitu ya. Terus V-bind model seperti ini. Terus kita juga harus pakai compute property atau method property. Terus di sini juga kita harus menerapkan fungsi watcher ya. Nah, kurang lebih halamannya ada beberapa, seperti ada halaman stok bahan ajar, terus juga seperti ini rule-nya ya. Jadi ada kategori untuk daerah dan sebagainya ya. Terus ada juga halaman untuk tracking delivery order ya. Jadi di sini ada, kita diminta membuat 2 halaman, yaitu halaman bahan ajar dan juga yang menampilkan beberapa data di sini ya, seperti ada filter, sort, terus juga ada status stok bahan ajar, terus ada fitur untuk edit stok bahan ajar. Nah, ini kurang lebih seperti ini datanya. Terus ada tracking order ya, di sini kita bisa input delivery order baru, datanya seperti ini. Nanti bisa lihat juga data order yang sudah ada seperti apa ya, total harga, terus area of check, ini paketnya harga. Nanti di sini kita juga dikasih sebuah data dummy yang berupa JS yang nanti kita akan load juga di websitenya ya. Nah, oke, lanjut. Di sini kita juga diminta untuk membuat si project stylenya seperti ini ya, strukturnya. Jadi ada index, ada stock, ada tracking. Nah, CSS ini stylingnya kita opsional saja. Cuma nanti saya akan melakukan styling juga. Terus di sini ada data JS-nya ya, untuk JS stock dan juga tracking ya, untuk kita menyimpan logika dari website yang kita buat. Lanjut. Nah, kriteria penilaian ini kurang lebih seperti di atas. Kita harus memakai beberapa function, yaitu kayak data binding, terus juga conditional, terus juga compute property seperti itu ya. Oke. Lanjut saja sekarang ke code-nya langsung. Nah, di sini saya sudah membuat code-nya sebelumnya agar mempersingkat waktu ya. Di sini saya mungkin mau menjelaskan sesuai dengan apa yang dibutuhkan ya. Contoh untuk arsitektur proyek ini, di sini saya sudah sesuai, ada tracking JS, ada tracking HTML, ada tracking app.js, terus stok app.js. Nah, ini data yang dummy ya, yang diberikan dari tugas ini. Terus juga ada index HTML dan juga ada stok HTML ya, sesuai dengan rule yang diberikan tadi di awal, seperti itu. Terus untuk beberapa fungsi seperti data binding, untuk memasukkan data ke dalam suatu objek gitu, ke suatu objek di dalam HTML-nya. Ini contoh ya, saya akan buka stok HTML. Di sini saya bisa lihat, di sini ada vModel. Nah, di sini saya menggunakan vModel untuk mengambil data dari DOM yang ada di item nantinya. Terus di sini juga ada contoh ya, di data bahan ajar JS itu kan saya ngambil datanya. Terus ini kita kalau lihat dari sini ada item.judul. Nah, ini contoh salah satu mengambil datanya ya. Jadi item.code, ini item itu dari mana sih? Dari filter stok ya. Ini nanti stoknya itu diambil dari data bahan ajar dari DS. Nah, seperti itu. Jadi ini kita tinggal panggil aja item.judul ya, karena kita sudah binding data yang ada data bahan ajar DS ini ke dalam HTML ini. Terus oh ya, di sini karena struktur folder seperti ini tidak memakai struktur view generator ya. Jadi saya memakai view CDN. Jadi ini
Vue.js-nya berbasis CDN, jadi kita bisa menyesuaikan dengan struktur yang diminta ya. Lanjut, conditional rendering di sini kita bisa lihat juga. Saya memakai conditional rendering di sini, kita lihat ya, vif. Nah ini kalau saya menggunakan conditionalnya, jika stock filternya itu lebih dari 0 baru kita for ya. Atau contoh lain di sini. Nah, di sini jika kuantitinya lebih dari 0 baru nanti keluar batch seperti ini ya. Jadi untuk memperjelas. Lanjut, untuk yang compute dan methods, contohnya kita bisa lihat di stock app.js ya di sini. Nah, di sini kalau kita lihat contoh compute. Nah, di sini kan ada filter stock ya. Nah, ini digunakan di dalam file method kayak submit form, terus nanti kan di sini kan ada harganya tuh format rupiah ya, contoh ya di sini ya. Nah, ini ada buat filter juga sebagainya ya. Lanjut, untuk watcher di sini saya juga sudah menggunakan watcher ya. Di sini nge-watch, minimal kan kita menggunakan 2 watcher ya. Di sini kita watch contoh di sini filter OPJJJ untuk nge-watch tampilan filter dari perubahan data dari data filter OPJJJ ini ya. Contoh di sini juga di tracking ada watcher juga. Nah, di sini untuk merubah paket kode ya. Oke, lanjut. Kita langsung saja ke si demonya untuk aplikasinya. Nah, ini bentuknya seperti ini ya websitenya ya. Di sini tadi kan kriterianya kita harus ada 2 halaman. Di sini saya kasih halaman indeksnya dulu. Di sini ada, kita bisa akses menunya dari atas, stok bahan aja dan juga tracking DO. Contoh kita bisa dari atas, dari sini ya, kita dari menu sini saja. Di sini ada manajemen stok. Nah, ini sudah keluar manajemen stoknya. Tadi kan kita harus bisa filter. Nah, kita filter Surabaya. Nah, ini sudah aman ya filternya ya. Bisa. Contoh kita semua daerah, kategorinya apa nih, judul matkul, urutkan. Nah, gitu bisa kita urutkan juga. Dari stok tertinggi juga kita bisa urutkan juga. Terus kita ini kan ada statusnya ya. Kalau statusnya manipis kita bisa filter juga. Kalau dia manipis dan butuh reorder, kita juga bisa reset filternya nih. Misalkan kita filter ternyata nggak ada, kita reset aja langsung. Nah, ini bisa ya. Nah, ini kan ada listnya, kita bisa juga edit nih, quantity stoknya misalkan J29, safety stoknya berapa. Ini di sini catatan juga kita mendukung HTML, jadi bisa lebih dynamic ya catatannya, kita simpan. Nah, sudah 30 ya datanya, tadi kita edit. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus kita tracking bahan ajar nih, contoh. Nah, di sini sudah ada yang dummy data. Kalau kita lihat lacak, nah ini sudah ada datanya ya. Lanjut, kita coba contoh buat delivery order ya. Misalkan nama Asianya, misalkan ini saya 051 821 451 ya. Nama lengkapnya Davin misalkan. Ekspedisinya kita akan pakai Tiki. Nah, ini kita kan ngambil data bahan ajar ya dari data.js dan harganya itu menyesuaikan dengan yang ada di data di sana. Contoh kita pakai IPA nih. Nah, langsung keluar ya. Dari sini detailnya apa, dan harganya. Misalkan kita buat delivery order nih. Nah, ini sudah berhasil ya diproses ya. Kalau kita acak, nah di sini udah ada data prosesnya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga penyampaian saya jelas dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.